Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam bahasan multimedia dan kita akan membahas masalah unsur multimedia. Di sini ada multimedia linear yang merupakan multimedia yang running, berjalan secara sekuen atau urut dan garis lurus. Ada juga multimedia interaktif, berjalan dengan bantuan komputer atau mouse, tinggal bagaimana kita yang menginginkan dan memilih. Kenapa multimedia? Pemanfaatannya untuk apa? Yang pertama untuk pembelajaran. Kita bisa menggunakan multimedia untuk media pembelajaran sehingga menjadi jauh lebih menarik, interaktif dan bisa langsung mengena kepada audiens. Game sekarang sudah sangat keren dan semuanya tentu menggunakan multimedia. Film dulu pada zamannya film dikerjakan secara manual dan konvensional sehingga semua pemrosesan makin lama diproses, tentu gambarnya akan makin turun. Namun dengan menggunakan komputer multimedia, pemrosesan akan bisa dilakukan dengan sangat mudah dan kualitasnya tidak turun. Bagaimana dengan bidang medis? Dulu ada sebuah rumah sakit di Solo, ketika dia setiap Senin selalu pergi ke Singapura untuk belajar bagaimana pembedahan. Kemudian setelah perkembangan teknologi, mereka tidak perlu lagi datang ke Singapura, tapi cukup ada di Solo dan mereka melakukan terapi, melakukan operasi cukup menggunakan kamera yang terhubung dengan rumah sakit yang ada di Singapura, sehingga biayanya akan jauh lebih murah ditekan. Ini adalah salah satu contoh penggunaan multimedia di bidang medis. Contoh lain misalnya ketika seorang pasien penyakit kulit datang kemudian difoto, kemudian setelah diterapi beberapa minggu kemudian datang lagi difoto lagi dan dibandingkan apa perbedaannya. Militer, di bidang militer memerlukan simulator multimedia misalnya untuk menerbangkan pesawat, untuk menembak dan sebagainya. Bisnis, untuk bisnis ini jauh lebih efektif karena sekarang semua marketing menggunakan internet dengan performa yang sangat bagus. Desain arsitektur juga sudah seperti itu. Bagaimana ketika akan membangun sebuah rumah, maka desainnya dibuat menggunakan komputer AutoCAD misalnya atau floorplan dan sebagainya, sehingga desain rumah menjadi jauh sangat menarik. Olahraga dan hobi, simulasi naik sepeda, menembak, sehingga ini akan bisa dilakukan untuk menghemat pembiayaan yang sangat besar. Iklan dan promosi, saat ini ketika kita melihat media sosial, maka iklan-iklan ini sudah banyaknya sekali yang terbit dan semuanya dikerjakan menggunakan multimedia dengan sangat menarik. Ini misalnya contoh game. Di bidang medis contohnya ini telemedicine misalnya. Di bidang militer misalnya simulasi pesawat, simulasi menembak dan sebagainya. Di bidang bisnis misalnya ini untuk perdagangan bursa dan sebagainya. Olahraga misalnya ini para layar digital, sehingga kita bisa memainkan para layang dari komputer kita. Virtual driving, nah kita bisa nyetir dengan menggunakan virtual reality, sehingga ini akan sangat menghemat ketika pesawat ataupun kendaraan yang kita gunakan nyabrak, maka ini tidak akan terjadi dan nabraknya secara digital saja. Arsitek ini contohnya bagaimana kalau misalnya membangun sebuah gedung maka didahului dengan gambar teknik yang baik. Promosi, ini contohnya iklan-iklan yang dibuat dengan menggunakan digital. Film kartun, maka dengan film kartun ini kita akan bisa membuat film yang sangat bagus dan sehingga kita akan bisa menampilkannya, mendubbingnya, kemudian merendernya menjadi sebuah tampilan tersendiri yang tentu banyak disukai oleh banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum.